Bab 401 Spirit Refined Titanium Gold. Palu Tang Wulin bersinar dengan kekuatan jiwa. Hilang sudah kelembutan dari sebelumnya. Mereka turun di atas kristal titanium seperti air terjun yang jatuh tak berujung. Ledakan gemuruh yang sekarang mengguncang arena. Ledakan suara semakin diperkuat oleh efek palu bertumpuk. Setelah ribuan disempurnakan, palu-palunya mampu menarik kekuatan jiwanya. Namun, setelah roh dimurnikan, mereka sekarang bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk potensi penuhnya. Kekuatan jiwa melonjak melalui tubuh Tang Wulin seperti gelombang menderu. Dia tidak menahan bagian dari dirinya. Dibandingkan dengan pemurnian roh pertamanya, dia sekarang memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Bahkan jika dia benar-benar kehabisan kekuatan jiwa, dia masih memiliki kekuatan garis keturunannya. Selain itu, 2 roti kacang yang dia makan sebelumnya membangkitkan darahnya. Dia bisa mengambil keuntungan dari itu untuk membalikkan aliran darahnya. Teknik yang telah membantunya menyelesaikan naga emas mengejutkan surga dan mengalahkan Wu Shiduo. Setelah berhasil mengaktifkan naga emas mengejutkan surga dan membalikkan aliran darahnya, Tang Wulin menyempurnakan teknik dan sekarang bisa menggunakannya atas perintah. Dengan melakukan hal itu, esensi darahnya menjadi 30% lebih kuat. Dan ketika dia menggunakan naga emas mengejutkan surga, kekuatannya berlipat ganda. Sampai sekarang, serangan terkuatnya terdiri dari cakar naganya, sarung tangannya, dan naga emas mengejutkan surga. Tang Wulin telah lama mampu memanfaatkan kekuatan garis keturunannya untuk mengurangi konsumsi staminanya, meningkatkan kemanjuran penempaannya. Roh penyempurnaan kristal titanium tidak ada artinya baginya sekarang. Dia bisa menggunakan esensi darahnya sebagai pengganti kekuatan jiwanya. Dan hal itu juga akan meningkatkan peluang roh suksesnya memurnikan logam. Selama beberapa hari terakhir menempa logam campuran, ia memperhatikan bahwa tingkat kesuksesannya telah meningkat. Jelas baginya bahwa ikatan antara logam dan esensi darah lebih dalam daripada ikatan antara logam dan kekuatan jiwa. Setelah penemuan itu, tingkat penempaan Tang Wulin memasuki dunia yang sama sekali baru. Dia tidak naik pangkat, tetapi tingkat keberhasilannya melonjak. Ini adalah alasan mengapa dia bisa menempa kristal titanium begitu sempurna hari ini. Palu Tang Wulin menghujani kristal titanium. Bola emas di dalamnya tumbuh lebih cerah dengan setiap pukulan berat. Tumbuh lebih besar saat kristal yang membungkusnya menjadi lebih kecil. Ini adalah pemandangan yang benar-benar aneh untuk dilihat. Sepertinya dia benar-benar memberikan kehidupan pada logam. Semua orang tahu bahwa kristal titanium adalah roh yang disempurnakan saat hanya emasnya yang tersisa. Emas titanium memiliki nilai astronomi. Itu adalah salah satu dari 10 logam teratas dan dapat diubah menjadi paduan. Lupakan master jiwa normal. Bahkan Titoul Doulos menginginkan logam seperti itu. Semua yang belum menguasai 4 kata armor pertempuran akan melakukannya. Sepotong emas titanium bisa secara drastis meningkatkan ketangguhan dan sifat lain dari baju perang. Itu adalah harta yang mutlak. Kristal titanium jarang ditemukan. Tetapi menemukan emas titanium seperti melihat unicorn. Sepotong muncul di pelelangan lelang dan dijual seharga 80 juta koin. Sangat jarang sehingga tidak memiliki nilai pasar yang ditentukan. Tang Wulin telah menanamkan logam dengan esensi darahnya saat dia menempa. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan penempaan itu sekarang. Jika bukan itu masalahnya, Feng Huyu akan melompat untuk menyelesaikannya sendiri. Tidak ada yang akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan emas titanium. Bahkan dengan tingkat budidaya Feng Huyu dan status sebagai master baju sirah pertempuran 3 kata. Hanya 3 potong baju sirah tempurnya yang mengandung titanium emas. Feng Huyu mengepalkan tangannya dengan erat. Anda harus berhasil. Kekuatan jiwa Tang Wulin habis dengan cepat saat dia menempa kristal titanium. Setiap serangan palu mengirim kekuatan jiwa ke dalam kristal titanium, mengurangi ukurannya dan memberikannya kehidupan. Kristal titanium jauh lebih cepat untuk dimurnikan dibandingkan logam lainnya. Namun, kecepatan ini datang dengan biaya konsumsi daya jiwa yang meningkat selama proses pemurnian. Jumlah konsumsinya sangat mengejutkan sehingga Tang Wulin tidak dapat mengimbanginya. Hanya 15 menit telah berlalu pada saat kekuatan jiwa Tang Wulin habis. Begitu itu terjadi,
3 cincin jiwanya ungu menghilang dan yang keemasan gemilang terjadi. Tang Wulin menyebut esensi darahnya keluar dalam gelombang kekuatan yang luar biasa. Mengaktifkan tubuh naga emas sebagai raungan drakonik yang intens bergema dari dalam dirinya. Dari tempat duduknya di peron yang menghadap ke arena, Zuo Si melongo ke Tang Wulin. Dia berhasil. Bocah itu berhasil mempelajari Dragon Socks the Heavens dengan hanya 3 cincin jiwa. Aku harus menunggu sampai aku punya 5 cincin sebelum aku bisa memperhalus garis keturunanku menjadi setengah dari milik naga sejati dan menyelesaikannya. Tidak heran dia bisa menempa seperti itu, dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk melengkapi penempaannya. Cahaya keemasan mengalir dari roh Tang Wulin memurnikan palu perak yang berat saat esensi darahnya mengalir melalui mereka. Bola emas di atas meja tempa di depannya menyusut dengan cepat saat dia terus menempa. Dia bisa merasakan hubungan antara logam dan garis keturunannya semakin dalam dan semakin kuat. Kristal titanium adalah bayi yang akan lahir dan diambang kesadaran. Tang Wulin bisa merasakan esensi darahnya meraung di dalam dirinya. Itu dikonsumsi pada kecepatan yang jauh lebih lambat daripada kekuatan jiwanya. Dia membiarkan alirannya terbalik, merasa tidak perlu mengendalikannya. Aura esensi darahnya segera tumbuh lebih tebal. Kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bung demi bung memenuhi udara. Lagu tempat Tang Wulin sekarang mengikuti nada yang sama seperti yang dimiliki He Xiaopeng. Bahkan lebih keras. Kristal titanium tumbuh lebih cerah dengan setiap serangan. Bola emas dengan cepat mengisi ruang yang sebelumnya ditempati kristal logam. Apa? Dia akan berhasil dalam pemurnian semangat. Dia sebenarnya pandai besi peringkat kelima. He Xiaopeng menatap Tang Wulin dengan kaget. Pada usia 17 tahun, ia adalah siswa tertua di kelas 2. Dia selalu menganggap dirinya ajaib untuk menjadi pandai besi peringkat keempat pada usia 17 tahun. Namun Musi menjadi pandai besi peringkat keempat sendiri. Pindah dan menunjukkan kepadanya bahwa tidak demikian. Jika dia tidak ditransfer terlambat, dia mungkin mengancam posisinya sebagai perwakilan pandai besi dari kelas 2. Bahkan sebelum pertandingan ini, beberapa mengatakan dia harus naik bukannya dia. Mereka percaya mustahil bagi kelas 1 untuk menang dan berpikir itu akan menjadi kesempatan baik baginya untuk memamerkan keterampilannya. Pada akhirnya, bagaimanapun, guru telah menetapkan dia menjadi orang yang naik. Mengatakan bahwa kelas 1 memiliki pandai besi yang sangat berbakat. Dia Xiaopeng tidak keberatan dengan kata-kata guru saat itu. Tapi dia juga tidak memandang rendah lawannya. Dia percaya bahwa selama dia melakukan yang terbaik, kemenangan pasti. Namun kenyataan telah bermain berbeda. He Xiaopeng telah melakukan yang terbaik dari kemampuannya hari ini. Bahkan sedikit melebihi batas kemampuannya. Dia benar-benar puas dengan hasilnya. Tapi kemudian Tang Wulin melakukan hal yang mustahil. Dia masih muda. Dia tidak bisa lebih dari 15 tahun. Jauh lebih muda dari saya. Namun dia benar-benar bisa memperbaiki semangat. Aku bahkan tidak tahu kapan aku bisa. Di antara hadirin, sepasang mata yang bersinar menatap Tang Wulin dengan takjub. Mata ini milik Musi. Musi tahu Tang Wulin adalah pandai besi peringkat kelima. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat rohnya dimurnikan. Dia benar-benar bisa melakukannya. Cahaya keemasan itu seharusnya menjadi esensi darahnya, aku tidak percaya itu sudah begitu kuat. Dia bahkan lebih menakjubkan dari sebelumnya. Sebagai kakak senior Tang Wulin, tidak ada yang memahami keterampilan pandai besi dan tingkat pemahamannya lebih baik darinya. Dia benar-benar yakin bahwa Tang Wulin akan menjadi perwakilan pandai besi kelas 1. Jadi dia tidak bertarung dengan He Xiaopeng untuk posisi kelas mereka sendiri. Dia tidak ingin bersaing dengan Tang Wulin karena dia tidak pernah menang melawannya sebelumnya. Dan dia tahu kali ini tidak akan berbeda. Senyum Musi tumbuh lebih luas dan lebih luas saat dia menyaksikannya menempa. Dia maju selangkah demi selangkah. Dan sekarang dia bisa memperbaiki kristal titanium. Adakah yang tidak bisa dia lakukan? Untungnya, tidak ada teman sekelasnya yang memperhatikannya. Mereka semua fokus pada tontonan yang terjadi di atas panggung. Jika beberapa orang melihat wajahnya, mereka pasti akan meragukan di sisi mana dia berada. Tang Wulin membawa palu ke kristal titanium sekali lagi. Mereka menabrak logam.
mengirimkan gemuruh-gemuruh melalui arena dan semua orang yang hadir. Cahaya keemasan di sekitar Tang Wulin mulai memudar. Dan tiba-tiba, retakan muncul di kristal titanium. Semua orang menatap logam. Mata terbelalak, retak. Ada celah di dalamnya. Apakah dia benar-benar gagal? Retakan menyebar. Prosesnya lambat pada awalnya. Celah pertama perlahan memberi jalan ke yang lain. Secara bertahap membuat jalan melintasi permukaan logam kristal seperti jaring yang dengan sabar dipintal. Namun kesabaran itu segera terlupakan. Retakan dengan cepat merajalela melintasi bola logam. Bercabang menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Sampai banyak sekali dari mereka benar-benar menutupi bola. Kemudian, setelah beberapa saat yang tegang, kristal itu pecah. Serpihan transparan tipis jatuh dari bola satu persatu. Masing-masing datang untuk beristirahat di atas meja tempat untuk mengungkapkan bola emas sempurna yang memancarkan kehidupan. Roh Kudus Douluo dapat dengan jelas merasakan kekuatan kehidupan di dalam logam. Dia mengangguk tanpa disadari. Senyum hangat terbentuk di bibirnya. Kekaguman memenuhi matanya. Bola emas itu menyerupai burung yang baru saja menetas. Perlahan-lahan melayang ke udara. Lalu mulai melingkari Tang Wulin seperti bayi burung yang menyapa ibunya. Memecah kesunyian arena dengan bersenandung riang. Tang Wulin tersenyum. Dia telah memberikan kehidupan dan perasaan logam ini. Dia telah berhasil memurnikan semangat sebelumnya. Tetapi produknya tidak secerdas bola emas di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat roh yang pandai seperti logam halus. Itu adalah keajaiban. Bab 402 Titanium Gold yang dianugerahkan seumur hidup. Tang Wulin mengangkat tangannya dan bola emas mendarat di telapak tangannya. Suara itu bersenandung lembut di tangannya. Menyentuh telapak tangannya dengan penuh kasih sayang. Wajah Tang Wulin berkedut. Jika setiap bagian dari logam halus roh seperti ini mulai sekarang, bisakah saya tahan memberikannya? Rasanya seperti anak saya sendiri. Pada saat itu, Feng Huyu angkat bicara. Murid, mengapa kita tidak mendiskusikan beberapa hal? Tang Wulin mendongak untuk melihat senyum busuk di wajah gurunya. Baik, selama kita tidak berbicara tentang emas titanium saya baik-baik saja dengan apapun. Itu terikat padaku melalui esensi darahku. Jadi memberikannya padamu akan sia-sia. Kamu bocah busuk. Feng Huyu memukul bagian belakang kepala Tang Wulin. Tetapi akhirnya mengungkapkan senyum tak berdaya. Anak ini benar-benar tidak peduli dengan perasaanku. Tang Wulin menyeringai. Guru, saya sudah menunda kompetisi cukup lama. Saya harus turun dan beristirahat. Saya akan mengunjungi Anda di malam hari. Feng Huyu mengangguk. Masih tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Tang Wulin telah memberikan kehidupan pada kristal titanium. Dia telah berhasil dalam roh memurnikannya menjadi emas titanium. Dia bukan lagi pandai besi peringkat 5 saja. Meskipun ia hanya berfokus pada menempa paduan sejak mencapai peringkat ini, itu secara tak terlihat memengaruhi kemampuan pemurniannya, khususnya kontrol dan persepsi. Feng Huyu tidak punya hak untuk cerewet dengan murid yang begitu berbakat. Pertandingan sudah berakhir. Tang Wulin dari kelas 1 adalah pemenangnya, kata Shen Yi. Hasilnya sudah lama jelas bagi semua orang. Tetapi ini membuatnya resmi. He Xiaopeng diam-diam turun dari panggung sementara Tang Wulin kembali ke teman-teman sekelasnya di tengah-tengah sorakan mereka. Tang Wulin melontarkan senyum pada teman-teman sekelasnya lalu memberi isyarat kepada Su Lizhi. Setelah melihat sinyal itu, Su Lizhi berlari mendekat dan memberikan roti daging babi kepada Tang Wulin yang telah disiapkan sebelumnya. Tang Wulin melahap mereka, lalu duduk bersila untuk bermeditasi. Roh yang memperbaiki kristal titanium telah mengeringkannya. Tetapi dia harus segera pergi untuk pertempuran tim. Dia harus mengambil setiap saat yang dia bisa untuk pulih. Pertandingan kedua akan diperjuangkan melalui perancangan Mesya. Shen Yi mengumumkan. Apakah para perwakilan tolong datang? Para siswa kelas 2 sulit percaya bahwa mereka kalah dalam pertandingan pertama. Tetapi mereka tidak terlalu khawatir. He Xiaopeng masih menampilkan kinerja yang luar biasa. Tang Wulin hanyalah makhluk aneh. He Xiaopeng tidak pernah punya kesempatan. Gu Yue memandang Tang Wulin sejenak. Matanya sedikit menyipit, lalu naik panggung. Lawan Gu Yue naik panggung juga.
Dia tinggi dan tidak kalah cantik dari Musi. Berbeda dengan gadis-gadis kelas 1. Dia memiliki sedikit kedewasaan. Dia tampak seusia dengan He Xiaopeng. Sekitar 16 atau 17 tahun. Seorang wanita muda di masa mudanya. Sebagai perbandingan, Gu Yue memiliki penampilan rata-rata. Tidak ada tentang dirinya yang benar-benar menarik perhatian orang lain. Hal yang paling menarik tentang dirinya adalah temperamennya yang dingin. Untuk pertandingan ini, tabel tempat tetap di atas panggung. Permukaannya yang rata akan cocok untuk desain drafting seperti yang akan mereka tempah. Gadis dari kelas 2 itu melirik seorang anak laki-laki di antara hadirin dan melontarkan senyum manis padanya. Bocah itu mengangguk sebagai jawaban. Bocah itu adalah Yuanen Yehui. Xie tidak melewatkan ini. Dia memandangi keduanya. Pikirannya terhuyung dari pertukaran. Apa yang sedang terjadi? Jika saya tidak tahu apa-apa, saya pikir mereka pasangan. Puas. Gadis itu kemudian berbalik ke Gu Yue. Halo. Saya Bai Hanying dari kelas 2. Tolong beritahu saya. Kelas 1 Gu Yue. Shen Yi melihat di antara kedua gadis itu. Lalu berjalan ke tepi platform sekali lagi. Pertandingan desain ini akan menguji alasan Anda dan kualitas desain Anda. Anda memiliki waktu 30 menit untuk merancang sarung tangan yang tepat untuk satu set perlengkapan perang. Anda dapat menggunakan desain lama Anda. Penatua Kai akan secara pribadi memilih pemenangnya. Tantangan. Setelah mendengar itu, para siswa kelas 1 bersorak. Tim Tang Wulin telah membuat sarung tangan kanannya. Mempertimbangkan hubungan antara Gu Yue dan Tang Wulin. Mereka yakin dia yang merancang itu. Karena dia mampu menciptakan desain untuk sepotong baju perang satu kata. Mereka percaya mereka memiliki korek api ini di dalam tas. Kertas grafik dan alat tulis segera dikirim ke panggung dan ditempatkan di atas meja tempah. Saat semuanya sudah diatur, Shen Yi berteriak, "Mulai!" Dengan pernyataan itu, pensil kedua pesaing mulai menari. Isi pikiran mereka mengalir ke atas kertas. Pada dasarnya mustahil untuk membuat desain dari awal hanya dalam waktu 30 menit. Yang benar-benar diuji pertandingan ini adalah dasar-dasar desain mereka. Gu Yue tidak menggambar terlalu cepat atau terlalu lambat. Pensilnya bergerak dengan mantap melintasi kertas. Tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Bentuk tantangan cepat terbentuk di kertasnya. Di sisi lain panggung, Bai Hanying bermain lebih cepat. Terus-menerus menghapus dan merevisi desainnya. Meskipun begitu, dia membuat kemajuan cepat. Tak lama kemudian, 30 menit yang dialokasikan habis. Yang kedua mereka lakukan. Bai Hanying dan Gu Yue meletakkan pensil mereka pada waktu yang bersamaan. Kedua desain dikirim ke Penatua Kai. Dia menyerahkan salah satunya kepada Roh Kudus Douluo. Kedua Douluos berjudul butuh beberapa menit untuk memeriksa desain dan mendiskusikannya. Begitu mereka mencapai konsensus, Penatua Kai berdiri. Gu Yue dan Bai Hanying menatap platform dengan penuh harap. Pertandingan ini seri. Penatua Kai melihat di antara kedua gadis itu. Gu Yue, desainmu untuk tantangan satu kata menggabungkan paduan roh dan sangat komprehensif. Ini desain yang praktis dan efektif. Namun, desain Anda jauh lebih rumit. Dan itu menerapkan banyak teori canggih dengan sempurna. Namun, desain keseluruhan cacat. Jika Anda berhasil menyelesaikannya, Anda akan menjadi desainer peringkat kelima. Apakah desain Anda dimaksudkan untuk seseorang dengan jiwa bela diri kembar? Bai Hanying mengangguk. Ya, Penatua Kai. Penatua Kai melanjutkan. Untuk menyempurnakan desain Anda harus bekerja sama dengan Gu Yue. Anda akan dapat saling melengkapi dan menebus kekurangan Anda. Membuatnya jauh lebih mudah untuk menyelesaikan desain. Menambahkan paduan roh ke desain akan sangat meningkatkan tantangan satu kata yang dimaksudkan untuk seseorang dengan jiwa bela diri kembar. Anda akan membuang banyak waktu jika Anda bekerja secara mandiri. Bai Hanying menoleh untuk melihat Gu Yue. Kedipan keraguan di matanya. Merancang baju perang untuk seseorang dengan jiwa bela diri kembar sudah merupakan tugas yang sulit. Menambahkan paduan roh ke desain akan mendorongnya melampaui domain kemampuannya saat ini. Merasakan tatapan Bai Hanying, Gu Yue berbalik untuk menatap matanya. Dia sudah mengerti apa tujuan gadis itu. Desain itu kemungkinan besar untuk Yuanen Yehui.
Dengan cara inilah pertandingan kedua berakhir. Kelas 1 sekarang memimpin kompetisi dengan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Gu Yue lebih dari 2 tahun lebih muda dari lawannya. Tapi dia bisa membawa pertandingan menjadi seri. Ini adalah kemenangan yang cukup bagi mereka. Kedua pesaing meninggalkan panggung. Para siswa di kelas 1 menyambut Gu Yue kembali dengan sorak-sorai yang keras. Mereka tampil baik di 2 pertandingan pertama sejauh ini. Dan ini meningkatkan kepercayaan diri mereka. Namun, kelas 1 menderita kekalahan telak di pertandingan ketiga. Tang Wulin tidak mengenali pembuat Meisha yang dikirim kelas 2. Dia adalah pembuat peringkat keempat. Tetapi kelas 1 hanya memiliki peringkat ketiga Luo Guixing. Perbedaan antara keduanya jelas. Dan kekalahan datang dengan cepat. Pertandingan keempat. Di sisi lain, secara mengejutkan bahkan, Wu Shiduo adalah mekanik yang cukup berbakat. Tetapi lawannya adalah presiden kelas 2, Yuanen Yehui. Yuanen Yehui menang dengan selisih tipis pada akhirnya. Tetapi dia tahu bahwa dia lebih tua dari Wu Shiduo setahun. Jadi dia tidak bisa merasa puas dengan kemenangan itu. Dengan berakhirnya pertandingan keempat, kelas 2 memiliki 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kerugian. Tampaknya kemenangan mereka pasti. Tetapi mereka tampaknya tidak bahagia sama sekali. Mengingat perbedaan usia, menjadi jelas bahwa kelas 2 sebenarnya lebih lemah dari kelas 1. Jika mereka menang, itu bukan kemenangan sejati. Bab 436 lawan 6. Sekarang, untuk pertandingan terakhir kompetisi ini, Shen Yi mengumumkan pertempuran tim. Kedua tim sekarang akan muncul. Tim kelas 1 mungkin memiliki antara 3 dan 7 orang. Tim kelas 2 mungkin nomor 1 kurang dari kelas 1. Suaranya tidak memiliki sedikit pun bias. Tidak. Potong Penatua Kai. Tim kelas 2 menerjang jumlah pejuang yang sama dengan kelas 1. Dimengerti, kata Shen Yi tanpa mengedipkan mata. Tim kelas 2 akan bernomor sama dengan kelas 1. Seberapa besar tim kelas 1? Duduk bersila. Tang Wulin perlahan membuka matanya. Tim kelas 1 memiliki 6 orang. Yuanen Yehui menatapnya. Tatapan mereka berbenturan seperti semburan bunga api. Dia bisa melihat tekad yang menyala-nyala di matanya. Orang ini tentu saja sesuai dengan posisinya sebagai kapten tim mereka. Shen Yi beralih ke kelas 2. Tim kelas 2 dapat mengirim 6 orang. Anda semua punya waktu 3 menit untuk persiapan. Setelah itu, pertandingan akan dimulai. Di antara para penonton, Wu Shiduo menatap Tang Wulin. Jari-jarinya bergerak-gerak ketika dia ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia menahan kesunyian. Dia telah mendengar tentang kekuatan presiden kelas 2. Ini membuatnya ingin sekali melawannya. Tapi dia tidak mendapatkan hak untuk itu. Jika bukan karena dia dan Luo Guixing yang begitu keras kepala di masa lalu, mereka akan naik ke panggung itu juga. Tim kelas 1 terdiri dari Tang Wulin, Gu Yue, Ye Xinglan, Su Lizi, Su Xiaoyan, dan Xie Xie. Di ujung arena, Yuanen Yehui, He Xiaopeng, Bai Hanying, Yue Zhengyu, Ye Xingmo, dan Duan Hun Xiao berkumpul di atas platform yang ditinggikan. Roh Kudus Douluo menoleh ke Penatua Kai dan tersenyum. Sisi mana yang menurutmu akan menang? Yue, Penatua Kai tertawa. Mengapa Anda menanyakan itu kepada saya? Penatua Yali, tingkat pertama pada dasarnya sudah menang. Apakah kamu tidak memiliki iman pada mereka? Saya menyaksikan turnamen seleksi dan melihat sendiri betapa kuatnya siswa baru tahun ini. Mereka sebenarnya bisa mengirim tim penuh 7 dan meningkatkan peluang mereka untuk menang. Tim kelas 2 juga tidak lemah, kata Penatua Kai. Presiden kelas mereka, Yuanen Yehui, adalah siswa yang bekerja, memiliki 2 jiwa bela diri tingkat puncak, dan cukup pekerja keras. Saya menyadari kekuatan tim kelas 1 juga. Sepertinya pertandingan ini akan menjadi pertarungan antara presiden kelas. Jika Tang Wulin dapat menjaga Yuanen Yehui, maka kelas 1 memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi itu masih akan sulit. Roh Kudus Douluo terkekeh. Kita lihat saja. Aku di sini untuk menjadi wasit pertandingan. Dia berdiri, menarik perhatian semua orang, melangkah keluar dari platform. Dia dengan lembut melayang turun ke panggung.
Tang Wulin dan rekan-rekan setimnya menyelesaikan diskusi mereka yang hening dan berjalan ke atas panggung. Dia berdiri di depan timnya. Di sebelah kirinya adalah Xie Xie, Ye Xinglan kanannya, Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi diposisikan di belakangnya. Melihat bahwa lawan mereka telah naik panggung, Yuanen Yehui memimpin timnya juga. Karena belum melepaskan jiwa bela dirinya, Yuanen Yehui tampaknya tidak terlalu mengesankan dengan ukuran rata-rata. Namun, dalam sepersekian detik dia mengunci mata dengan Tang Wulin. Aura yang menindas mulai berputar di sekelilingnya. Tang Wulin mungkin sudah akrab dengannya. Tapi ini akan menjadi pertama kalinya dia benar-benar menghadapnya sebagai lawan. Dan seperti halnya dia sudah mengenalnya. Dia sudah akrab dengannya. Dia tahu bahwa dia adalah jantung dari timnya. Dan selama dia mengalahkannya, kemenangan akan menjadi milik kelas 2. 5 rekan satu timnya dengan cepat masuk ke posisi. He Xiaopeng berdiri di sebelah kirinya. Yue Zhengyu di sebelah kanannya. Ye Xingmo dan Duan Hunxiao berdiri di belakang mereka dengan Bai Hanying terjepit di tengah. Tang Wulin sudah menyusun rencana saat dia melihat bagaimana mereka diatur. Mempertimbangkan formasi pertempuran mereka. Mereka seharusnya tidak memiliki master jiwa tipe dukungan. Semuanya harus berorientasi pada pertempuran. Bai Hanying itu mungkin tipe kontrol. Jadi sisanya harus tipe serangan atau agility. Matanya beralih dari Bai Hanying ke yang lain. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu jelas tipe penyerangan. He Xiaopeng mungkin juga. Itu berarti Ye Xingmo dan Duan Hunxiao mungkin tipe agility. Komposisi tim mereka tidak akan seimbang tanpa tipe agility. Berdiri di salah satu ujung panggung. Sedikit senyum bermain di bibir Roh Kudus Douluo ketika dia melihat di antara kedua tim. Anda memiliki 30 detik lagi. Shen Yi mengumumkan dari platform. Bersiap untuk bertempur. Tepat pada saat itu, Tang Wulin mengambil langkah ke depan. Kekuatan memancar dari tubuhnya dalam gelombang. Dia tahu bahwa Yuanen Yehui adalah batu penjuru dari tim lawan. Dan sekarang dia sedang berpose. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi emas terang. Aura besar yang menebal di sekitarnya. Suara gemuruh yang samar terdengar dari dalam tubuhnya. Vena emas berkedip-kedip di dasar lehernya. Berdenyut dengan kekuatan. Yuanen Yehui mendesak auranya untuk melambung lebih tinggi sebagai respons. Mereka mengambil bagian dalam pertempuran wasiat sebelum pertandingan dimulai. Tang Wulin adalah gelombang yang tak terbendung sementara Yuanen Yehui adalah gunung tak tergoyahkan. Bentrokan tekad mereka membuat udara di sekitarnya menjadi hiruk-pikuk. Tang Wulin mengerti bagaimana Yuanen Yehui yang tangguh. Tetapi kekalahan tidak pernah terlintas di benaknya. Matanya selalu tertuju pada kemenangan. Mulai. Tanpa memanggil jiwa bela dirinya, Tang Wulin melesat maju seperti bola meriam. Meluncur lurus ke arah Yuanen Yehui. Cincin jiwa emas tunggal muncul saat dia mengaktifkan tubuh naga emas. Tubuhnya membengkak dengan kekuatan dan sisik emas muncul di lengan kanannya. Tangan yang berubah menjadi cakar naga. Cahaya kemudian berkumpul di sekitar cakar dan menjadi sarung tangan yang pas. Dengan gauntlet armor pertempuran emas yang gemilang dilengkapi. Kekuatannya melonjak hingga puncaknya. Dia akan keluar dari liburan. Semua siswa kelas 2 terkejut. Namun, Yuanen Yehui mengambil tindakan dengan cara yang sama. Begitu pertandingan dimulai, dia melompat maju. Tubuhnya menjalani transformasi Titan Giant AP di udara. Saat dia selesai mentransformasi, dia mengaktifkan Diamond Titan. Dia memukul panggung dengan gemuruh. Melompat ke depan lagi untuk melambung langsung ke Tang Wulin. Pertempuran baru saja dimulai. Namun para juara dari masing-masing tim sudah bentrok. Adapun rekan satu tim mereka semua melakukan hal mereka sendiri. Su Xiaoyan memegang tangan Gu Yue saat dia melangkah maju dan menyulap badai salju. Xie Xie menghilang ke badai salju. Su Lizhi berdiri di tempat. Bergumam nyanyian pada dirinya sendiri saat dia menghasilkan roti demi roti. Ye Xinglan menggantikan Tang Wulin di bagian depan formasi. Berjaga di atas mereka yang masih tinggal. Di ujung lain panggung, siswa kelas 2 semua memanggil jiwa bela diri mereka. 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu muncul di sekitar He Xiaopeng. Jiwa bela dirinya adalah palu perak besar, yang kepalanya menyerupai bunga mekar penuh.
Jiwa bela dirinya disebut palu perak 8 kelopak plum blossom. Sial baginya. Itu hanya satu palu. Jika tidak, dia bisa dipalsukan dengan itu. Sama seperti Tang Wulin menebak. Dia adalah seorang master jiwa tipe penyerangan. Yue Zhengyu juga memanggil jiwa bela diri malaikat sucinya. Cincin jiwa keduanya menyala dan sebuah pedang suci muncul di tangannya. Bersama dengan He Xiaopeng, ia maju di tim kelas 1 dalam serangan menjepit. Di belakang mereka, Ye Xingmo dan Duan Hunxiao beraksi. Ye Xingmo menembak ke depan. Sekarang memegang pedang di tangan. Bintang emas bersinar di dahinya. Dia bergerak sangat cepat, menyalip He Xiaopeng dengan sekali gerakan. Dengan yang lain, dia akan mencapai targetnya. Dalam napas yang sama, Duan Hunxiao memanggil seruling dengan lambaian tangannya. 4 cincin jiwa berputar di sekitarnya. 2 kuning dan 2 ungu. Dia mengambilnya dari udara dan meniupnya, mengisi arena dengan nada melankolis. Itu membanjiri pesaing kelas 1, membuat mereka kewalahan. Ini adalah keterampilan jiwa kontrol kerumunan Duan Hunxiao. Soul Tuning. Bab 404 Pertempuran Raja. Nada melankolis Duan Hunxiao terus beresonansi di seluruh arena. Intensitas badai salju mulai melemah. Jelas menunjukkan itu berdampak pada tim lain. Bai Hanying tersenyum dan mundur selangkah, membiarkan Duan Hunxiao menggantikannya. Cabang pohon yang ditutupi bunga-bunga mekar indah muncul di tangannya. Ini adalah jiwa bela dirinya. Bunga sakura. Dia mengayunkannya dengan penuh gaya, menyebarkan kelopak di udara. Mereka melayang ke teman satu timnya dan melepaskan cahaya lembut saat mereka beristirahat pada mereka masing-masing. Tang Wulin salah. Mereka memang memiliki master jiwa tipe dukungan. Itu Bai Hanying. Gerakan tunggal ini secara drastis meningkatkan kekuatan tim kelas 2. Di pusat arena, 2 presiden kelas bertemu. Sebuah ledakan merobek udara. Tanah bergetar saat tinju mereka bertemu di udara. Yuanen Yehui terkejut menemukan dirinya didorong oleh kekuatan Tang Wulin. Aura emas di sekitar Tang Wulin berkobar saat ia mengerahkan kekuatan melalui kakinya dan melompat mengejarnya. Meskipun Yuanen Yehui dikirim mundur, dia tidak menderita cedera nyata. Dengan ruang bernapas sekarang, dia membalas dan menggunakan air kenon, mengirimkan pemboman gelombang kejut kembali ke Tang Wulin. Duan Hunxiao mengambil kesempatan ini untuk meniup surat lain. Kekuatan Tang Wulin merosot di bawah pengaruh nada itu. Namun ekspresi Tang Wulin tenang seperti air. Dia mengulurkan tangannya ke hadapannya dan menggunakan controlling crane. Capturing Dragon. Sebuah kekuatan menjijikkan yang kuat menangkis serangan Yuanen Yehui ke samping, memutar kepalanya. Tang Wulin mengirim pandangan ke arah Duan Hunxiao. Duan Hunxiao baru saja hendak membuat nada lagi. Tetapi mata Tang Wulin memerah ungu saat ia secara spiritual menyerangnya. Soul Tuning adalah keterampilan jiwa kontrol kerumunan yang kuat. Setelah seseorang menjadi mangsa efeknya, akan sulit bagi mereka untuk membebaskan diri. Namun, efek ini butuh waktu untuk muncul. Itu adalah kesalahan fatal Soul Tuning. Saat Tang Wulin memotongnya, badai salju mendapatkan kembali kekuatannya yang dingin dan membengkak dengan cepat untuk menyelimuti seluruh medan perang. Pada saat inilah Ye Xingmo mencapai tim kelas 1. He Xiaopeng dan Yue Zhengyu mengikuti tepat di belakangnya. Ketiganya membentuk ujung tombak untuk menembus formasi tim kelas 1. Mereka telah mempraktikkan taktik ini sebelumnya. Jarak mereka satu sama lain sempurna. Ketiganya cukup dekat untuk saling mendukung pada saat yang bersamaan. Namun cukup jauh untuk tidak saling menghalangi. Di sisi tim kelas 1, hanya Ye Xinglan yang menghalangi mereka. Ye Xingmo mengangkat pedangnya dan menusukkannya ke hadapannya. Bintang emas di dahinya bersinar ketika seberkas emas memanjang dari ujung pedangnya. Xinglan menyerang dengan pedangnya sendiri untuk bertemu Ye Xingmo. Taburan cahaya membuntuti di belakang pedangnya, menguraikan jalan yang diambilnya. Begitu kedua pedang bertemu, baptisan cahaya menelan panggung. Jeritan sengit logam terhadap logam menembus udara. Bentrokan itu menyapu pedang Ye Xingmo ke samping. 100 benang cahaya bintang meledak dari ujung pedang Ye Xinglan, mengancam untuk menelannya. Apakah ini penindasan jiwa bela diri? Kesadaran ini membuat Ye Xingmo terpana. Tapi dia tidak tetap tak berdaya.
Pedang Star Sign-nya mulai bersinar saat ia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Dia menjadi satu dengan pedangnya ketika dia jatuh kembali. Aura cahaya bintang berkumpul di sekelilingnya dan membelokkan benang cahaya bintang yang masuk ke kedua sisinya. Benang juga terbang ke arah He Xiaopeng, yang mengayunkan palu dengan kedua tangan seperti palu, melenyapkan benang dengan satu ayunan. Di samping He Xiaopeng, Yue Zhengyu menebas dengan pedang sucinya. 9 bayangan di pedangnya muncul di udara. Dan sesaat kemudian, jalinan cahaya bintang yang bersilangan menyebar ke udara tipis. Dia tidak berhenti sama sekali saat melakukan ini dan terus maju pada Ye Xinglan. Saat Yue Zhengyu menebasnya, cincin jiwa pertama Ye Xinglan menyala. Cahaya bintang meledak dari pedangnya. Keterampilan jiwa ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan yang digunakan Ye Xingmo sekarang. Kecuali itu jauh lebih cerah. Dia mengayunkan pedangnya untuk menemui Yue Zhengyu. Dan dentang logam terdengar. Senjatanya telah dengan mudah dibelokkan. Yue Zhengyu mundur 2 langkah sementara Ye Xinglan mundur 1 langkah. Mereka dicocokkan secara merata. Ini adalah para siswa yang menyaksikan kelas 1 menatap kosong pada keduanya. Pemandangan itu bahkan membuat Wu Shiduo bingung. Awalnya tampak terburu-buru bagi Tang Wulin untuk bergegas maju tanpa peduli pada teman-temannya. Tetapi Ye Xinglan membuktikan dirinya cukup kuat untuk menahan garis itu. Dia telah berhasil bertarung sendirian melawan 3 lawan. Ketiganya berada di kelas 2 dan memiliki 4 cincin jiwa atau hanya kekurangan jumlah itu. Namun Ye Xingmo dengan mudah ditekan oleh Ye Xinglan dan Yue Zhengyu telah diblokir. Pergantian peristiwa ini benar-benar membingungkan He Xiaopeng. Meskipun menghadapi 3 lawan yang kuat, Ye Xinglan terus melanjutkan momentumnya. Dia menarik kembali pedangnya dan menjepit ujungnya di antara jari-jari tangannya yang lain. Dalam bentuk bela diri yang jelas. Kakinya meluncur keluar dari bawahnya. Dan dia menyerang dengan pedangnya. Pecahan cahaya bintang melesat keluar. Langsung menuju Ye Xingmo sebelum dia bisa mendarat. Dia masih menggunakan hanya keterampilan jiwa pertamanya. Terjebak di udara. Ye Xingmo tidak punya cara untuk menghindar. Namun, seberkas cahaya suci datang terbang entah dari mana dan mencegat cahaya bintang. Sedikit rasa malu muncul di wajah Ye Xingmo karena dia tahu dia baru saja diselamatkan. Pada saat yang sama, He Xiaopeng mencapai Ye Xinglan. Dia mengetuk palu dan menggunakan keterampilan jiwa pertamanya. Tremor Burst. Serangkaian ledakan menyewa udara. Menelan semuanya dalam radius 3 meter. 8 kelopak Plum Blossom Silver He Xiaopeng bukan jiwa bela diri biasa. Itu memiliki firasat atribut ruang. Namun Ye Xinglan masih tidak menunjukkan rasa takut. Cincin jiwanya yang kedua menyala ketika dia merespons dengan pukulan pedangnya. Jaring cahaya bintang langsung muncul. Jaring itu cukup lebar untuk mencakup He Xiaopeng dan Yue Zhengyu. Dia tidak akan mundur di hadapan hanya 3 lawan. Sementara itu, badai salju terus membangun kekuatan. Anginnya yang dingin menusuk belati dingin ke semua orang di tim kelas 2. Bahkan para siswa yang hadir di dekat panggung bisa merasakan suhu turun. Tang Wulin dan Yuanen Yehui bentrok sekali lagi di tengah panggung. Mengguncang seluruh arena dengan gelombang energi. Pertukaran mengirim mereka berdua terhuyung mundur. Mereka masih sama rata. Bab 405 Setan Titan. Dengan membawa kekuatan penuh dari darah drakoniknya untuk ditanggung dan menggunakan tubuh naga emas, Tang Wulin dan 3 cincin jiwanya mampu berdiri di tanah yang rata dengan Yuanen Yehui setinggi 5 meter yang kekuatannya didukung oleh Diamond Titan. Dari semua yang hadir, ini pasti yang paling mengejutkan Yuanen Yehui. Dia tahu bahwa Tang Wulin kuat. Tetapi dia pikir dia tidak akan mampu menandinginya. Terutama karena dia baru saja mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Dia yakin bahwa celah di antara mereka telah melebar. Namun kekuatan Tang Wulin melampaui semua harapannya. Armor tempurnya yang dilengkapi cakar naga sangat mengejutkannya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatan cadangan untuk melawan efek menghancurkan cakar. Bahkan dengan basis kultivasi 4 cincin jiwa, dia tidak bisa turun dengan ringan sebelum serangan Tang Wulin. Seberapa kuat esensi darah orang ini? Bahkan dengan Diamond Titan diaktifkan, aku tidak bisa menyamai kekuatannya. Apakah ini perbedaan antara pria dan wanita? Itu tidak mungkin.
Saya belum pernah bertemu pria sekuat dia sebelumnya. Tang Wulin merasa bebas. Esensi darahnya mengalir secara terbalik, halus dan tanpa hambatan. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, berkobar dengan kekuatan. Setiap serangannya menghantam seperti truk, terutama yang ia buat dengan lengan kanannya. Sarung tangan itu memperkuat efek dari esensi darahnya, menambah bobot pada pukulannya, dan membuat cakar naga emasnya lebih mematikan dari sebelumnya. Dasar dari kekuatan armor pertempuran adalah kemampuan armor untuk bergabung dengan penggunanya. Hanya ketika itu menjadi satu dengan penggunanya yang bisa melawan armor yang benar-benar memperkuat kemampuan penggunanya. Kemudian, dengan memeliharanya dan meningkatkan tingkat kompatibilitas, pengguna akan dapat memiliki armor tempur yang tumbuh lebih kuat bersama mereka. Meskipun Tang Wulin tidak membuat sarung tangannya dengan tangannya sendiri, dengan menempa bintang perak yang terbuat dari itu sangat cocok dengannya. Kekuatan esensi darahnya melebihi norma untuk memulai. Tetapi dengan tantangan, kekuatannya mencapai ketinggian baru. Gauntlet sepenuhnya terintegrasi dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya. Dan setelah beberapa hari beradaptasi dengannya, tantangan itu juga membawa kekuatan yang baru ditemukan padanya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Yuanen Yehui saat itu juga, dia bisa dengan mudah membuatnya sibuk. Tatapan Yuanen Yehui menajam. Cincin jiwa pertamanya menyala. Mati dengan yang ketiga untuk menggunakan kekuatan Titan. Tubuhnya yang besar sepertinya menjadi lebih kokoh. Aura tak terhentikan mungkin tumbuh tebal di sekelilingnya. Dia selalu menjadi orang yang terus terang. Jadi dia menolak untuk menunjukkan kelemahan di hadapan kekuatan Tang Wulin. Keduanya bentrok lagi. Panggung bergemuruh dari gelombang kejut yang diciptakan oleh tinju mereka bertabrakan sekali lagi. Kali ini, Tang Wulin yang kalah. Dia bergerak 8 langkah mundur sementara Yuanen Yehui hanya mundur 3 langkah. Namun, kehebatan armor perang terlihat jelas sekarang. Mayoritas dampak telah dikurangi oleh ledakan cahaya bintang yang dilepaskan oleh tantangan Tang Wulin. Mempertimbangkan betapa kerasnya cakar naganya, dia hampir tidak mengalami kerusakan. Lengannya sedikit sakit. Dia memegang tangannya di depan perutnya. Sisik-sisik di lengannya beriak seolah-olah bernafas. Mengambil serangan itu telah menghabiskan banyak staminanya. Dan meskipun dia telah kehilangan pertukaran itu, dia tidak mengalami kemunduran yang sebenarnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Perutnya membengkak saat paru-parunya penuh dengan udara. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Aura emasnya membeku. Dan auman drakonik yang memancar keluar dari tubuhnya, bergema di udara. Dari tempat duduknya di atas platform, Scarlet Dragon Douluo Zuosi menatap dengan mata terbelalak. Bocah itu benar-benar berhasil. Aliran emas berkumpul di sekitar Tang Wulin untuk membentuk kepala naga ilusi di belakangnya. Dia menggerakkan telapak tangannya ke langit dan raungan naga itu semakin kuat. Ruang di sekitarnya menjadi hiruk-pikuk, mencegah badai salju bahkan mendekatinya. Ekspresi suram muncul di wajah Yuanen Yehui. Dia mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, berjongkok rendah ke tanah, dan menggunakan keterampilan jiwa keempatnya untuk pertama kalinya. Rambut yang menutupi tubuh titannya berubah keemasan. Tubuhnya sedikit menyusut, tetapi sebagai gantinya, lengannya menjadi 2 kali lebih tebal, membungkuk merangkak seperti gorila. Wujud terakhirnya memancarkan kekuatan primal. Nafsu darah merah memenuhi matanya. Dia pergi ke kondisi mengamuk persis seperti Diamond Baboon. Ini bukan keadaan mengamuk sederhana. Tubuh Yuanen Yehui juga telah berubah di bawah pengaruhnya, menggabungkan sifat terkuat dari Titan Giant Ape dan Diamond Baboon. Meskipun matanya merah sekarang, matanya masih jernih dan cerah. Keadaan mengamuk tidak mempengaruhi pikirannya. Ini adalah kekuatan skill jiwa keempatnya, yang dia dapatkan dari cincin jiwa keduanya, Devil Titan. Sebagai hasil dari permusuhan antara darah Titan Giant Ape dan roh-roh babon berlian, dia telah mengalami cobaan yang berat yang mencoba untuk menyatu dengan jiwa roh. Dia hampir menghadapi penyimpangan kultivasi. Tetapi pada akhirnya, dia berhasil menyatu dengan jiwa roh Diamond Baboon dengan menggunakan jiwa bela diri malaikat jatuh untuk menekan 2 garis keturunan antagonis. Konflik antara garis keturunan akhirnya menyebabkan mutasi pada jiwanya Titan Giant Ape.
Ini menyebabkan bentuk Titan Giant Ape-nya menyusut dari 5 meter menjadi 4 ketika dia menggunakan Devil Titan. Namun, ini jelas tidak menandakan penurunan kekuatannya. Sebaliknya, kekuatannya meningkat sebanyak ketika dia menggunakan Diamond Titan. Selain itu, Devil Titan menggandakan potensi dari semua kemampuannya. Namun, kekuatan seperti itu datang dengan banyak pembatasan. Yuanen Yehui harus menggunakan kekuatan Titan dan Diamond Titan sebelum dia bisa mengaktifkan Devil Titan. Selanjutnya, dia harus menyatu dengan jiwa roh Diamond Baboon saat menggunakannya. Dengan 3 keterampilan jiwa dan negara berserk bertumpuk di atas satu sama lain, dia mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia hanya bisa mempertahankan keadaan ini selama 3 menit. Tapi itu akan menjadi 3 menit yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Dia belum pernah menggunakan skill jiwa ini saat dia bertanding dengan Xie. Namun dia sudah merasakan tekanan dari pertengkaran singkatnya dengan Tang Wulin. Dia tidak punya pilihan selain memainkan kartu ini. Kemilau emas gelap sekarang menutupi tubuhnya. Kegilaan di mata merahnya membuat ketakutan semua orang yang melihatnya. Aura yang menindas di sekitarnya praktis bisa disentuh pada saat ini. Orang-orang di sekitarnya kesulitan bernapas. 3 menit. Itu lebih dari cukup. Menonton dari ujung panggung, keheranan mewarnai wajah Roh Kudus Douluo. Anak-anak sangat maju hari ini. Dia sangat kuat hanya dengan 4 cincin. Luar biasa. Yuanen Yehui dengan ganas maju ke depan, mengayunkan tinju raksasa ke arah Tang Wulin. Sementara Yuanen Yehui menjalani transformasi Titan Iblisnya. Esensi darah Tang Wulin telah pulih hingga mencapai puncaknya. Dia mendorong telapak tangannya ke depannya. Kepala naga emas ilusi menderu bersama dengan gerakannya dan menembak ke depan. Segala sesuatu dalam radius 5 meter dari dirinya langsung dicelup emas. Dia melepaskan naga emas mengejutkan surga. Tang Wulin mungkin tidak makan roti kacang kali ini. Tapi dia telah menghabiskan 3 hari terakhir menyempurnakan naga emas mengejutkan surga. Yang dia keluarkan kali ini tidak lebih lemah dari yang dia gunakan melawan Wu Shiduo. Naga emas mengejutkan surga bertemu langsung dengan Yuanen Yehui. Gelombang kejut meletus dari pusat panggung di mana kedua kekuatan kuat bertemu. Itu merobek arena, mengaduk hiruk-pikuk udara dan debu dan mengguncang aula dengan petir memekakkan telinga. Debu menghilang dengan cepat, mengungkapkan Tang Wulin dan Yuanen Yehui saling bertarung. Aura merah menyala mengelilinginya, dan tinjunya yang mengepal benar-benar berwarna emas. Efek dari menerima naga emas mengejutkan surga. Kemudian keduanya tiba-tiba memisahkan diri dari satu sama lain. Embusan angin naik ke ruang hampa energi yang tersisa di antara mereka. Embusan angin membuyarkan angin dingin dari badai salju di sekitar mereka. Detik berikutnya, keduanya menutup celah sekali lagi, saling melemparkan pukulan satu sama lain. Gelombang kejut yang bahkan lebih keras mengguncang arena. Penghalang yang menutupi panggung sedikit goyah sebelum kekuatan gabungan keduanya. Bentrokan itu membuat Tang Wulin terbang mundur, dan dia menabrak penghalang, memantul darinya dan ke tanah. Yuanen Yehui, di sisi lain, berhasil berdiri, tetapi auranya sedikit memudar. 5 garis darah bisa dilihat di tangan kanannya. Lengan kanannya terkulai lemas di sisinya. Meskipun terluka, Yuanen Yehui tidak menyerah pada serangannya. Dia mengangkat tangan kirinya dan meninju di tengah badai salju dengan air kenon. Yuanen Yehui sangat kuat. Semua siswa yang menyaksikan dengan napas tertahan. Wu Shiduo, yang sangat yakin akan kekuatannya, mengepalkan tangannya dengan erat. Bisakah saya berdiri berhadapan dengan Yuanen Yehui? Bahkan jika saya menggunakan Hell White Tiger, saya hanya akan bertahan 1 menit melawannya. Keterampilan jiwa miliknya terlalu mendominasi. Itu bahkan lebih kuat dari Hell White Tiger saya. Saya dikalahkan setelah Tang Wulin melepaskan serangan itu. Tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk disisihkan. Semburan udara yang datang dari pukulan Yuanen Yehui tidak berwarna saat ini. Itu emas yang tumpul, menembus badai salju dengan mudah. Dia mengerti bahwa orang terkuat kedua di tim Tang Wulin adalah Gu Yue. Dia tidak tahu apakah Tang Wulin masih bisa bertarung. Tapi selama Gu Yue masih berdiri, maka kemenangan belum menjadi milik mereka.
Sementara lengan kanannya tidak hancur dalam bentrokannya dengan Tanggulin. Efek hantaman cakar naganya masih diaktifkan secara singkat dan melukainya. Transformasi Devil-Devilnya sekarang tinggal 1 menit lagi. Dia harus mengamankan kemenangan timnya di menit itu. Bersambung.